Tuhan, terima kasih Engkau mempertemukan kami kembali. Bersama-sama boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan berkati bagian kedua dari Matius 5 ini boleh sungguh membawa kami lebih dalam mengerti apa artinya menjadi murid Kristus, karakter macam apa yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan yang Kristus bawa. Dan kami berdoa Tuhan beri hikmat dan berkati baik sharing materi maupun interaksi tanya jawab. Kami semua boleh sungguh diperlengkapi dan diberkati. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat bagian yang kedua ya dari Matius 5 ini. Masih tentang karakter seorang murid. Nah, saya akan mulai, kita akan baca Matius 5 supaya kita kira-kira eh, mengerti ya alur dari pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit ini. Jadi sesudah 8 ucapan bahagia, kemudian masalah garam dan terang dunia, dan tujuan kedatangan Yesus, relasi dengan Taurat, kemudian kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, kita berhenti sana, saudara sekalian, kita review sebentar ya, minggu kemarin, di ayat 20 kita berhenti, dikatakan Yesus berkata begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi kita coba memperdalam pengertian tentang kontras ini dulu ya, sebelum kita masuk ke ayat-ayat berikutnya, karena dikontraskan, kamu telah mendengar, tapi aku berkata kepada kamu, ya. Yang pertama, kebenaran Kristus, ya, kebenaran Kristus itu bicara hati atau motivasi. Sedangkan kita tahu kebenaran orang Farisi lebih sekedar ketaatan lahiriah. Tujuannya apa? Supaya dilihat manusia dan dipuji oleh manusia. Sedangkan sebagai murid Kristus, Kristus mengatakan kalau kamu ikut aku, itu bukan sekedar dilihat manusia, tapi paling penting adalah di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu masalah hati dan motivasi. Nanti kita lihat di pasal 6, Yesus berkata kalau berdoa jangan pamer untuk dilihat orang ya, tetapi Bapamu lihat hati. Jadi memang ini adalah kebenaran Kristus. Berfokus kepada hati dan motivasi mengalir pada perbuatan. Kalau orang Farisi, perbuatan menyembunyikan isi hati. Hatinya sebetulnya tidak berdoa, tapi lagi cari perhatian, tapi luarnya berdoa. Nah, bagi orang Farisi ahli Taurat, cukup asal luarnya kamu berdoa dengan jubah yang panjang, dengan muka yang murung, nah kamu memenuhi syarat, memenuhi hukum. Yesus katakan, kita orang Kristen mesti lebih baik dari itu. Ya, nggak bisa begitu dalam mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus kebenaran Kristus dia diajarkan pada kita menekankan relasi dengan Tuhan yang berdasarkan kasih. Sedangkan kita tahu bahwa kebenaran orang Farisi ahli Taurat lebih bersifat ritual, ya. Pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kamu step jalanin semua, ya. Mau kamu percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, pokoknya do the steps. Begitu loh. Nggak ada yang namanya spiritualitas, ya. Kerohanian tuh nggak ada. Yang ada ritual. Ritual ini dijalankan, apapun motivasi kamu, pokoknya manusia lihat kamu komplit, beres. Nah, jadi paket performance di hadapan manusia. Itu kebenaran orang Farisi. Bagi Yesus, relasi kita dalam ketaatan dengan Tuhan, ya, dan berdasarkan kasih. Berikutnya, kebenaran Kristus mengajarkan kasih juga sebagai dasar relasi dengan sesama, khususnya kepada yang terpinggirkan dan terlupakan, ya. Jadi ini ditekankan dalam kebenaran Kristus, kebenaran karakter seorang murid, jadi bicara kasih kepada sesama. Sedangkan kita tahu kebenaran orang Farisi menciptakan jarak sosial, ya. Jadi justru orang Farisi dan ahli Taurat mentaati hukum Taurat supaya mereka lebih elit, lebih ada gap ya dengan orang biasa, lebih kelihatan kudus, begitu kan? Sehingga orang-orang lain tuh disebut orang-orang biasa, begitu loh, najis dan rendah. Yesus mengatakan sebagai pengikut dia, kita justru harus menjangkau yang terpinggirkan, terlupakan, dan yang paling bawah, begitu kan? Uh, Sebaliknya, dalam kebenaran orang Farisi, mereka taat untuk mendapatkan status yang lebih tinggi sehingga gap antara mereka dan orang biasa makin besar supaya mereka makin lebih kelihatan elit dan hebat dan berkuasa. Ya, ini kebenaran orang Farisi yang harus kita hindari, kita mengadopsi kebenaran Kristus. Tentunya yang keempat yang paling penting adalah kebenaran Kristus bicara integritas, yaitu keselarasan hati dan perbuatan, ya. Mulut, hati, perbuatan itu selaras, itu integritas. Sedangkan orang Farisi mengatakan tidak peduli hatinya seperti apa,
Yang penting perbuatannya dipuji orang. Nah, ini kita sebut kemunafikan, ya. Jadi Yesus mengecam kemunafikan karena sebagai sesuatu yang berlawanan sekali dengan karakter seorang murid Kristus. Jadi ini kebenaran Kristus, 4 poin. Kemudian kebenaran orang Farisi itu lawannya, saudara sekalian, ya. Jadi dengan ini kita bisa mengerti ayat-ayat berikutnya. Yang tadi sudah saya sempat bacakan, ya. Kamu telah mendengar firman, ya kan, di ayat 21, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, berarti kan itu bicara apa yang orang Farisi selama ini ajarkan, ya, firman Tuhan mengenai jangan membunuh. Tetapi ayat 22, Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara sekalian, pola macam apa yang Yesus ajarkan? Di dalam tulisan Rabi Yahudi terdapat formula. Saya mendengar, begitu ya. Itu kan permukaan dengar-dengar begitu ya. Katanya begitu kan. Tetapi diikuti oleh kalimat kamu harus berkata. Nah, itu arti yang lebih dalam. Nah, Tuhan Yesus berbeda sekali. Kamu telah mendengar, bukan saya ya. Kamu telah mendengar. Ya, itu memang hukum Allah, begitu ya. Tetapi Yesus sambung dengan kata-kata, tetapi aku berkata. Nah, ini bicara otoritas Yesus. Rabi Yahudi nggak bisa ngomong kalimat begitu, saudara sekalian. Rabi Yahudi hanya bisa berkata, kamu harus berkata. Kamu itu Yesus. Berarti jelas, otoritas Yesus melampaui otoritas ahli Taurat, orang Farisi. Karena dia menggenapi Taurat, dia menafsirkan Taurat, dia punya otoritas. Orang Farisi tidak punya otoritas, ahli Taurat tidak punya otoritas. Itu sebabnya 6 kali digunakan, ya. Tetapi aku berkata kepada kamu, tetapi aku berkata kepadamu, begitu ya, 6 kali. Artinya sangat ditekankan bahwa Yesus adalah firman itu sendiri, tidak perlu mengutip, ya, tidak perlu mengutip siapa-siapa, saudara sekalian. Jadi tidak perlu mengutip firman. Padahal, saudara dan saya masih ingat waktu bahas pasal 4, setiap kali iblis mencoba Yesus, jawab Yesus kutipan ada tertulis begitu kan ya. Tapi begitu masuk khotbah di bukit, nggak perlu Yesus berkata ada tertulis. Aku berkata kepada kamu. Jadi Yesus itu firman. Dia nggak perlu kutip firman sebetulnya, karena dia adalah firman itu sendiri, ya. Kecuali pada waktu dia dicobai, waktu dia menggenapi firman. Tetapi ketika bicara hukum, dia adalah pemberi hukum, saudara sekalian. Nah, kenapa pola ini penting, saudara sekalian? Ini adalah konsisten dengan misi Yesus. Menggenapi Taurat, menyatakan setiap hukum Taurat, apa itu intinya. Nggak cuma dengar perintah gini loh, jangan membunuh, udah titik. Pokoknya kamu nggak boleh membunuh, iya. Tapi di balik itu ada prinsip apa? Prinsip kasih. Nah, itu Yesus nyatakan. Itu maksudnya dia datang menggenapi Taurat, bukan membatalkannya. Artinya dia masuk lebih dalam dari permukaan perbuatan kepada jantungnya Taurat. Apa itu intinya Taurat? Kasih. Dalam berbagai manifestasinya begitu kan. Nah, itu sebabnya ini yang Yesus tekankan. Aku berkata kepada kamu. Berikutnya, Yesus juga menegaskan. Ketika dia berkata, aku berkata kepada kamu, dia sedang mengingatkan kita. Yang kita ikuti dari kata-kata Yesus melampaui yang diajarkan orang Farisi. Jadi harus jelas, saudara sekalian, secara lahiriah orang tidak membunuh. Tetapi kalau dalam hatinya membenci, kata Yesus sudah membunuh. Loh, Tuhan, tapi kan nggak ada yang ngeliat begitu kan? Nah, kebenaran Yesus bukan apa yang manusia lihat. Itu kebenaran ahli Taurat. Selama manusia lihat kita nggak bunuh, kita nggak membunuh. Tapi Yesus bilang kebenaran Yesus atau soal karakter seorang murid, Tuhan lihat hati. Meskipun badan fisik kita tidak sentuh orang, tapi kalau hati membenci, sudah melanggar hukum, kata Yesus ya. Jadi ini kebenaran yang melampaui kebenaran ahli Taurat. Nah, itu tujuannya saudara sekalian, pola ini kita akan baca di sisa dari pasal 5 ini. Dan Yesus pertama berbicara tadi yang sudah dibacakan masalah kemarahan. Ya, kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Nah, maksudnya apa? Ya, orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang pada umumnya mengerti kata membunuh itu harfiah. Yaitu apa? Ya, saya nggak menyakiti orang, nggak ambil pisau, menusuk, tidak memukul, begitu kan ya, dengan niat membunuh. Enggak kok, begitu ya. Nah, memang hukum Tuhan, hukum yang keenam, jangan membunuh,
itu diberikan untuk melindungi nyawa, to protect life, ya. Nggak cuma hukum Tuhan, hukum masyarakat, hukum negara, hukum apa ya, institusi manapun kan juga ada begitu ya. Jadi itu adalah suatu yang sangat jelas ya. Tetapi memang hukum ini seringkali dipahami hanya sisi fisiknya. Jadi kita tidak membunuh secara fisik ya. Nah, hukuman hanya berlaku jika ada pembunuhan aktual. Yesus berkata, pengikut Yesus, pengikutnya nggak mungkin cuma segitu. Kita harus melangkah lebih jauh, bicara masalah hati. Nah, ini yang Yesus bicarakan. Kalau hatimu marah sama saudaramu, kalau mulutmu berbicara mengatakan jahil, begitu ya, kemudian mengatakan kafir, itu harus dihukum. Wah, berarti ini pembunuhan sudah mulai dari hati. Karena bagi Yesus, akar pembunuhan bukan tindakan itu sendiri, itu buahnya. Akarnya adalah kemarahan. Ya, memang kita orang Kristen bukannya nggak boleh marah sama sekali. Tentu ada perbedaan antara marah yang benar dan marah yang salah. Begitu kan ya? Yesus sendiri menunjukkan kemarahan terhadap dosa dan kemunafikan. Kalau kita baca di Matius, ada ucapan celaka, begitu kan? Celakalah kamu, hai orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi Yesus menunjukkan kemarahan. Dia marah di bait Allah, begitu kan ya? Kemudian dia marah kepada murid-muridnya yang menghalangi anak kecil datang. Jadi Yesus sendiri menunjukkan kemarahan. Tetapi semuanya didasarkan pada kasih. Kemarahan yang salah itu berdasarkan kebencian. Jadi anak Tuhan boleh marah, tapi nggak boleh benci. Dan tidak boleh menimbulkan kebencian. Ya. Oh, saya kalau ngomong apa adanya. Kalau kamu sakit hati, sorry ya, memang saya ngomongnya kayak begitu. Tapi dalam hatiku nggak ada kebencian. Ya, tapi kamu kalau ngomongnya seperti itu, kamu menimbulkan kebencian di hati orang. Ya, jadi kita bicara marah itu boleh, tetapi hindari kebencian, baik dalam hati kita benci ataupun memprovok orang lain benci. Jangan memprovokasi orang benci kita. Begitu ya. Jadi kata-kata kita boleh terus terang, tetapi jangan menimbulkan kebencian. Itu namanya provokasi, bukan speak the truth. Kalau speak the truth, tidak harus menyakiti orang. Tapi the truth, begitu kan ya. Nah, saudara sekalian, ini kita harus jelas. Orang Kristen boleh marah, tetapi tidak boleh dari kebencian, dan tidak boleh bertujuan memicu kebencian di hati orang. Ya, terkecuali ada orang yang memang membenci orang Kristen tanpa alasan. Itu lain ceritanya ya. Ini bicara hubungan personal kita dengan orang lain ya dalam interaksi. Nah, saudara sekalian, manifestasi kemarahan ini adalah apa? Mulutnya ya. Raka begitu kan ya. Raka itu idiot begitu loh ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu idiot begitu kan. Itu kata-kata yang kita sering dengar dalam bahasa Inggris di film-film atau dalam percakapan itu menghina intelek orang lain sebagai bodoh. Ya, itu raka begitu ya. Tuhan Yesus mengatakan nggak boleh ngomong begitu ya. Jadi hati jangan benci, mulut jangan katain orang, khususnya menghina. Nah, ada satu lagi istilah jahil ya. Jahil ini, saudara, beda dengan bahasa Indonesia kita ngerti jahil iseng ya. Jahil di sini artinya bodoh. Nah, yang dihina di sini bukan inteleknya, tetapi karakternya. Jadi kita misalnya seseorang yang berkata raka, sedang kata orang lain kamu bodoh, begitu ya. Seorang yang mengatakan kata bodoh, dia dalam bahasa Ibrani, Aramaik, dia sedang mengatakan orang lain apa? Kamu iblis, kamu jahat. Kamu bejat, kamu nggak bermoral. Jadi menghina karakternya, saudara sekalian. Jadi bukan inteleknya, tapi karakternya. Nah, dua-duanya, baik kita menghina intelek orang sebagai kurang pendidikan lah, bodoh lah, dan sebagainya. Atau kita menghina karakternya lah, iblis gitu ya, bejat, moral, dan sebagainya. Nah, ini dihindari. Anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita nggak boleh demikian. Ya. Karena kedua kata ini, kalau pemilihan kedua kata ini, itu berdasarkan hati yang marah dan benci. Ya. Tidak ada kasih dan hikmat. Kalau kita mau mengatakan bahwa seseorang itu tidak bijaksana, kita boleh mengatakan apa yang kamu lakukan tidak smart, ya. Itu tidak katain intelek orang bodoh, saudara sekalian. Kita mengatakan apa yang kamu lakukan tidak smart, begitu kan ya. Kita bukan mengatakan kamu orang bodoh, begitu loh, ya. Jadi yang Yesus larang adalah jangan menghina martabat orang lain. Meskipun bagi kita tindakannya sangat bodoh dan keliru begitu ya, tapi dalam kita mengucapkan itu tidak boleh menyerang martabat harkat orang dengan merendahkan inteleknya atau menuduh karakternya sebagai bejat, iblis, tidak bermoral begitu ya, jahat dan sebagainya. Hindari itu. Fokus kepada perbuatannya ya. Karena kalau kita sudah menyerang orangnya, merendahkan inteleknya, kemudian juga mengata-ngatai karakternya,
itu tidak ada cinta kasih. Itu pasti dari kebencian. Ya, sering kali suami istri sebetulnya masalah sepele ya, ada salah pengertian saudara sekalian ya. Mungkin istri kurang membersihkan ya dengan tuntas, mungkin karena dia lelah atau suami juga pekerjaannya sedang pas-pasan begitu ya, hasilnya kurang. Nah, tetapi seringkali ketika mereka bertengkar, yang diserang adalah intelek dan karakter. Kamu memang istri yang malas. Nah, itu karakter ya, menyerang karakter orang. Padahal dia kerja dari sejak nikah sampai sekarang nggak malas loh. Tapi gara-gara rumah nggak bersih, suami mengatakan karakter kamu adalah istri yang malas. Nah, begitu. Nah, itu menghina, saudara sekalian ya. Atau ketika suami juga pekerjaannya kurang dan sebagainya, istri bukannya berbicara apa, istri mengatai intelek suaminya. Kamu memang bukan suami yang pintar, kamu suami yang bodoh, makanya hasilnya kurang. Nah, itu juga salah, saudara sekalian. Jadi mulailah dari orang terdekat kita, jangan menghina karakternya. Kita boleh tidak setuju dengan perbuatan, kita boleh ya menegur perbuatannya, tapi jangan menghina martabat, harkat, karakter, intelek orang. Ya, karena semua orang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ketika kita sudah menghina orang, kita menghina penciptanya. Jadi kita bedakan menegur dari kasih, ya, marah dari kasih dengan marah dari kebencian dan menghina dan meremehkan. Nah, itu berbeda ya. Nah, menghina dan merendahkan martabat orang lain sama seriusnya dengan membunuh bagi Yesus dan akan dihakimi oleh Tuhan. Bagi Tuhan, ketika kita ngatain orang lain, bagi Tuhan, Tuhan melihat hatinya itu nggak beda jauh dengan hati seorang pembunuh, begitu kan? Tapi pembunuhan ini spiritual ya, karena nggak ada darah dicurahkan. Tetapi kita tahu, saudara sekalian, meskipun orang tidak menderita kekerasan fisik, orang bisa menderita kekerasan verbal, begitu ya. Kata-kata itu menyakiti. Saudara tahu ada anak yang dari kecil dikata-katain bodoh, ya, dikata-katain bodoh oleh temannya, termasuk oleh keluarganya, sampai rusak dia punya konsep diri dan psikologis ya, sampai dia betul-betul menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak bisa belajar apa-apa, tidak pernah konsentrasi, level kegelisahannya tinggi sekali, selalu stres, tekanan darahnya naik, itu dirusak oleh kata-kata. Tidak ada membunuh anak itu, tetapi orang melakukan spiritual murder dengan kata-kata yang dia bodoh dari kecil. Nah, ini bagi Tuhan, Tuhan mengadili dua-duanya sama. Hatinya, saudara sekalian. Tentu perbuatan ada plusnya, pembunuh ya, pembunuh fisik. Tetapi hati sama. Karena bagi Yesus, kita jangan fokus apa yang manusia lihat. Itu kebenaran ahli Taurat. Cuman untuk apa? Main drama dilihat orang. Kita harus lihat bahwa Tuhan lihat hati. Hati seorang pembunuh yang marah dengan hati seorang yang suka ngata-ngatain orang lain bodoh dan bejat dan sebagainya sama. Hatinya sama. Cuma yang satu mengeksekusinya dalam perbuatan membunuh, yang satu tidak sampai. Hanya dalam kata-kata. Tapi it's the same. Nah, ini yang kita harus jelas, saudara sekalian. Kata-kata pun bisa merusak psikologis, emosi, dan luka yang mendalam ya dalam batin seseorang. Bertahun-tahun dan sulit dilupakan. Nah, ini kalau sampai orang Kristen mengatakan kata-kata raka, bodoh, begitu ya, itu menunjukkan mereka tidak ada cinta kasih Tuhan. Dan pada akhirnya, mereka menghina Tuhan Sang Pencipta. Saudara sekalian, kita pengikut Kristus lebih ngerti, lebih punya standar yang lebih tinggi dibandingkan ahli Taurat orang Farisi. Kita bukan soal dinilai manusia. Kita soal dinilai oleh Tuhan hatinya. Dan kita ingin punya hati yang penuh kasih, berhikmat, marah dengan tegas, tapi tidak menyerang pribadi orang, merendahkan karakternya, mengata-ngatai dia punya intelek. Tidak. Itu bukan tindakan Kristiani. Sama sekali. Ya. Dan Yesus mengatakan, kalau untuk kita itu tidak jatuh dalam menghina, mengatai orang lain, marah, dendam, benci, sampai akhirnya membunuh, begitu ya. Kita harus punya mindset dan kecenderungan damai. Orang Kristen harus cinta damai. Ya kan Yesus mengatakan di ayat yang ke-23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah, dan engkau teringat sesuatu terhadap saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu depan mezbah, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Saudara, kemarahan itu bukan berhenti dalam hati, tapi berujung kepada konflik dan kekerasan dengan sesama, ya. Pengikut Kristus harus melihat akarnya. Nah, bukan sekedar tindakannya, ya. Pokoknya ya kita panggil security lah supaya tidak terjadi pembunuhan. Nggak cuma gitu orang Kristen. Dia langsung ke akarnya, saudara sekalian. Apa solusi kepada akar masalahnya itu? Akar masalahnya adalah masalah damai. Tidak ada damai di hati seseorang.
dikuasai oleh kemarahan dan dendam, ya. Maka tindakannya berdasarkan masalah hati itu adalah perdamaian. Jadi saudara sekalian, akar masalahnya itu adalah peace, ya, tidak adanya peace. Maka ketika kita ada peace, maka tindakan kita adalah membawa damai atau memperdamaikan. Dan kenapa orang membawa korban persembahan disuruh taruh dulu, kata Yesus. Jangan dulu persembahkan korban, tapi kamu berdamai dengan saudaramu. Karena Yesus mengatakan, korban itu untuk perdamaian dengan Tuhan kan ya. Sedangkan kamu punya hati konflik dengan saudaramu, saudaramu punya hati konflik dengan engkau. Damai dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan damai dengan sesama. Jadi kalau kamu pikir dengan damai dengan Tuhan, kamu beribadah, tapi menyimpan dendam atau menabur dendam begitu ya. Jangan, kata Tuhan Yesus. Selesaikan itu dulu. Sekali lagi, Yesus bukan mengatakan step satu step 2 loh ya. Oh, kalau gitu kita nggak usah kebaktian ya. Kita minta maaf dulu sama teman sampai selesai, baru kita ibadah minggu. Bukan. Tapi yang Yesus mau katakan, kamu kalau sudah ibadah minggu, aplikasikan. Ya, sudah damai dengan Tuhan, sekarang damai dengan sesama. Begitu loh ya. Jadi berdamailah dengan saudaramu. Yesus sampai berkata, taruhlah korban persembahanmu, taruh dulu, bukan dibuang, taruh dulu, pergi berdamai dengan saudaramu ya. Saudara, damai dengan sesama mencegah kemarahan berkelanjutan sampai berubah jadi maut ya, berbuah maut, sorry. Ya. Nah, damai dengan Tuhan menyelesaikan masalah kebencian dan kemarahan. Jadi sekali lagi, sebagai anak Tuhan, kita jangan dikuasai kemarahan, dendam, kebencian. Ya kan? Melainkan kasih. Lalu apalagi yang ada, khususnya dalam relasi dengan sesama, kita harus suka damai. Kita harus suka damai, saudara sekalian ya. Dan Yesus mengatakan, pergilah berdamai dengan musuh. Tadi kan saudara. Sekarang musuh. Sama. Mau dengan sesama, mau dengan saudara, mau dengan musuh, itu tetap hati kita damai. Ya. Jadi prinsip antara saudara seiman bisa diperluas mencakup prinsip dengan lawan kita. Ayat 25-26 ya. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Ini lain, bukan saudara nih. Lawan ya. Ketika engkau bersama dengan dia di tengah jalan supaya lawanmu jangan menyerahkan kau pada hakim, hakim menyerahkan pada engkau pada pembantu dan kau dilemparkan dalam penjara. Saudara, spirit damai, peace, ini artinya apa? Kalaupun kita punya masalah hukum, kalaupun kita punya masalah yang harus dibawa ke pengadilan, cobalah mediasi, cobalah pendekatan kekeluargaan, ya. Ini bisa menghindarkan kita dari konsekuensi yang lebih buruk dan konflik yang lebih menyakitkan. Orang Kristen selalu usahakan demikian dulu, ya. Saudara, prinsip hidup orang Kristen, kalau bisa damai dengan semua orang. Iya, dunia benci Kristus, dunia pasti benci orang Kristen, tapi dari kita harus menginisiasi damai sebanyak mungkin dengan semua orang sedapat mungkin. Kalau nggak bisa deket, jangan ribut lah. Begitu ya, paling sedikit. Kalau kita nggak bisa sedekat, tidak ribut begitu loh ya. Kalau tidak bisa senyum pada semua orang, jangan membenci orang lain. Kira-kira demikian. Maka Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, maksimal, maksimal, maksimum ya. Kalau hal itu bergantung kepada kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, maximizing peace, ya saudara sekalian ya, maksimalkan damai. Ya, kalau konflik bisa dihindari, hindari, maximizing it ya. Dan ini konsisten dengan ayat 9 yang kita baca 2 minggu lalu ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Memang begitu. Karakter seorang pengikut Kristus, cinta damai. Bahkan kepada lawan sekalipun, dia mau berdamai. Ya, saudara, damai ini bukan pengecut, bukan cari aman. Tetapi kita menghidupi identitas sebagai anak-anak Allah, karena Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita bukan takut, bukan pengecut, bukan cari aman, bukan apa-apa lari daripada menyelesaikan masalah, tidak. Kita menghidupi identitas sebagai anak-anak Allah, pembawa damai. Karena dunia tidak ada damai. Saudara sekalian ya, hanya orang Kristen yang kenal damai sejati dalam Yesus yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah melalui salibnya, kitalah yang membawa damai itu. Nah, ini jelas ya. Nah, setelah bicara masalah damai ini, kemudian Matius, saudara, lanjut bicara dengan problem hawa nafsu. Nah, ini sangat-sangat relevan sekali, saudara sekalian ya. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau,
cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudara, interpretasi tradisional apa? Jangan berzina adalah kalau seorang pria bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, ya. Itu berzina hanya itu, begitu ya. Tapi jadi kalau lihat-lihatan ya, saling terlibat suka sangat dengan suka tapi belum sampai berbuat, katanya belum berzina. Yesus berkata beda ya. Karena sekali lagi kebenaran orang Farisi, ahli Taurat cuma fokus pada perbuatan yang bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan, kalau nggak terbukti berarti nggak melanggar. Yesus katakan bukannya manusia lihat ya. Memang dosa perzinahan dianggap oleh mereka hanya terjadi kalau kontak fisik ya, ada aksi fisik, ada persetubuhan fisik begitu kan. Tapi Yesus berkata, enggak seperti itu. Memandang wanita lain yang bukan istri dengan nafsu itu sudah berzina dalam hati. Jadi ini mencakup apa? Ya, menginginkan orang lain yang sudah menikah atau yang masih single tapi bukan istri sendiri ya. Yang berikutnya pornografi juga masuk dalam sini ya, saudara sekalian ya. Kemudian banyak hal-hal yang melanggar firman Tuhan secara etika seksual itu masuk di cover oleh bagian ini ya. Akar perbuatan ada dalam pikiran dan hati, bukan tunggu dilakukan. Jadi hati seorang yang melakukan tindakan persetubuhan seksual perzinahan dengan hati seorang yang baru membayangkan di mata Tuhan sama. Sekali lagi Tuhan menilai hati ya, perbuatan plus, tetapi hatinya sama, hati yang melanggar hukum perzinahan. Sekali lagi bagi Yesus, perzinahan bisa terjadi tanpa kontak fisik. Sekali lagi Bapak Ibu, perzinahan bisa terjadi tanpa kontak fisik. Ya, sebab itu di dalam populer ini ada istilah micro cheating ya, texting. Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yang berkhotbahnya luar biasa, ya sangat-sangat kembali kepada Alkitab, sangat kita kagumi ya. Dia jatuh, dia harus mengaku. Kenapa? Dia WA sama wanita usia 25 tahun, dia usia 73 tahun. Tidak ada kontak fisik, tapi dia melanggar hukum perzinahan dan dia berhenti dari pelayanan. Saudara sekalian, hukum Tuhan, karakter murid Yesus, etika yang Yesus ajarkan lebih tinggi daripada yang orang Farisi ajarkan. Kita nggak harus kontak fisik. Sudah texting yang berbau seksual dengan yang bukan istri, itu perzinahan. Dan itu bisa mendiskualifikasi seseorang dari pelayanan. Ya, jadi kita harus mengerti etika yang diajarkan oleh Yesus, standar yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa kita tidak boleh seperti orang Farisi. Oh, saya nggak apa-apa kok. Saya nggak ketemu dia, kita di kota yang berbeda, kita nggak pernah berduaan. Oh, it's more than that. Begitu ya. Nah, saudara sekalian, ini sangat penting ya. Tuhan menilai niat dan keinginan hati. Bukan hanya perbuatan. Perbuatan manusia bisa nilai, meskipun nggak seluruhnya. Tapi akarnya itu di hati. Maka Tuhan Yesus mengingatkan melalui perkataan ini, kemurnian kesucian seksual, sexual purity, mencakup pikiran dan fantasi kita. Jadi barang siapa sudah membayangkan, saudara sekalian ya, seorang pria membayangkan wanita yang bukan istrinya, entah single, menikah, atau apapun juga, membayangkan bersetubuh dengan dia, membayangkannya secara seksual, itu berdosa, berzina, ya, menurut Tuhan Yesus. Memang kita membedakan antara, oh ya, wanita itu cantik ya, komentar secara estetika ya, dengan seksual itu berbeda. Tetapi biasanya kalau tidak hati-hati kita komentar demikian, kita bisa mengarah kepada seksual. Karena itu kita harus bijaksana, jangan berpikiran seperti orang Farisi dan ahli Taurat, kan cuma ngomong. Saya kan cuma ngomong dia cantik begitu loh. Saya belum sampai. Nah, kita jangan terlalu membuat batasan begitu, nanti batasannya jadi hilang. Lebih baik kita periksa hati, kita jaga hati pikiran kita, tindakan kita, saudara sekalian ya. Karena kita tahu bahwa dengan kata-kata sekalipun, orang bisa melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual, saudara sekalian. Nah, bagaimana menghindari pencobaan ini? Ini kan sulit ya. Pikiran orang siapa yang baca? Bisa baca. Dan kita sendiri kadang nggak bisa mengontrol pikiran tanpa sadar bisa menyimpang. Begitu kan? Bagaimana caranya? Yesus mengatakan, dia menggunakan bahasa hiperpolis ya. Artinya apa, Bah? Kalau tangan kananmu menyesatkan kamu, mata kananmu menyesatkan kamu, cungkil. Kalau tangan kanan menyesatkan kamu, potong. Nah,
Ini disebut dengan bahasa hiperbolis, bahasa yang melebih-lebihkan ya. Poinnya apa saudara sekalian? Poinnya bukan harafiah kita disuruh cungkil mata. Karena begini, orang dicungkil matanya pun pikirannya tetap kotor. Begitu aja ya. Orang dipotong tangannya pun pikirannya tetap kotor. Saudara tahu, saya pernah dengar, dan ini kejadian nyata ya. Ada seorang sudah lanjut usia, tangannya pun dia nggak kuat angkat karena usianya sudah lanjut, kondisi medisnya sangat-sangat buruk. Tetapi dengan tangannya yang lemah itu dia melakukan pelecehan seksual kepada suster. Saudara bayangkan, di usia 80 lebih dalam kondisi lemah semuanya, yang sangat-sangat sakit tinggal tunggu hari kematian, dia masih sempat menggunakan apa yang dia bisa dari tangannya untuk melecehkan suster. Jadi ini bukan soal memotong tangan, ya, mengikat tangan, mencungkil mata. Bukan. Ini adalah cara Yesus mengkomunikasikan poin utamanya. Kita mesti ambil langkah konkret untuk memotong hubungan dengan dosa. Ini poinnya, ya. Mengapa Yesus ngomong cungkilah matamu? Maksudnya awasi matamu untuk menjaga hati. Karena dari mata turun ke hati. Mata seharusnya membantu kita menghindari dosa. Jangan sampai menjadi pintu masuk dosa. Ya, saudara sekalian ya. Hati-hati yang kita lihat, begitu kan? Awasi apa yang kita lihat. Mata seharusnya menjaga kita jangan tersandung. Tapi jangan sampai itu jadi pintu masuk buat dosa. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itu kita masih waspada. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, Yesus ingatkan kalau tangan kananmu menyesatkan kau, potonglah begitu ya. Tangan kanan itu kan setiap orang melakukan aktivitas dengan tangan kanan. Mayoritas kita kan right-handed ya, bukan left-handed begitu kan. Mayoritas kita bukan kidal, mayoritas kita adalah tangan kanan. Artinya apa? Aktivitas favorit kita, pekerjaan sehari-hari kita lakukan dengan tangan kanan, tangan yang lebih kuat begitu kan. Tapi ya, kalau Yesus katakan kalau itu menyebabkan kamu berdosa, potonglah itu. Artinya apa? Kita harus berani mengkat ya perbuatan-perbuatan hobi favorit kita yang kita tahu membawa kepada dosa. Ya, saudara sekalian ya. Misalnya ada hal tidak dilarang oleh Alkitab dan kita suka tindakan begitu ya, favorit begitu kan, tetapi kita tahu setiap kali kita ke sana kita selalu berdosa. Ya jangan ke sana. Jangan ke sana saudara sekalian. Ya, minum anggur boleh begitu kan, tapi ada orang kalau sudah minum anggur nggak bisa berhenti sampai mabuk. Jangan minum anggur sama sekali. Tapi itu favorit, Pak. Yesus berkata, potong tangannya. Artinya apa? Tindakan kebiasaan favorit kamu pun yang membentuk status sosial kamu, itu harus kamu rela korbankan untuk kesucian seksual. Harus. Saudara sekalian ya. Jadi itu tindakan konkret, tindakan radikal yang harus kita ambil untuk tidak jatuh dan melanggar firman Tuhan ini. Nah, menolak hawa nafsu, kata Yesus, lebih baik daripada binasa kekal di neraka. Kita tahu Yesus mengatakan, lebih baik kamu masuk ke dalam sorga dengan tanpa satu tangan, daripada seluruh tubuh utuh tapi masuk dalam neraka. Kira-kira begitu ya. Jadi konsekuensi dosa adalah kehilangan segalanya di Gehenna, ya, neraka atau tempat penghukuman. Dan kita anak-anak Tuhan sudah diselamatkan, kita tidak mungkin melakukan dosa seperti itu. Jadi itu sebabnya orang Kristen cepat-cepat bertobat, ya. Ketika kita mulai terbawa ke arah sana, Tuhan Roh Kudus menegur, kita kembali. Kita berani putuskan hubungan dengan tindakan favorit, aktivitas favorit kita. Saudara sekalian, ada seorang yang bekerja di area di mana dia harus menemani para tamu ya ke klub malam dan melihat segala perbuatan yang tidak baik di sana. Saudara, dia mengatakan kepada atasannya, saya tidak bisa melakukan hal ini. Saya tidak bisa, ya. Karena kalau saya melakukan hal ini, saya akan menjadi berbuat dosa, ya kan? Dan dia minta agar jangan dilakukan demikian dan itu diberikan oleh atasannya, saudara sekalian. Jadi dia memang berani begitu ya. Padahal itu adalah bagian dari pekerjaan dia. Nah, saudara sekalian, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kemurnian, kesucian. Nah, kemudian Yesus masuk berikutnya bicara masalah apa, saudara sekalian? Cerai, ya, masalah cerai. Telah difirmankan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, di dalam Ulangan 24 ayat 1, memang ada sertifikat cerai. Musa keluarkan supaya jelas keduanya bukan suami istri lagi, ya.
Nah, Yesus menolak perceraian yang semena-mena tanpa alasan yang valid. Sebentar, konteksnya apa? Kenapa Yesus tiba-tiba ngomong kalimat ini? Karena pada zaman Yesus ada perdebatan dua rabi, dua aliran, dua sekolah. Yang pertama disebut dengan mazhab Syamai. Mazhab Syamai itu dengan tegas membatasi perceraian hanya untuk perzinahan yang dapat dibuktikan. Ya, itu aliran Syamai. Aliran Syamai mengatakan nggak boleh cerai kecuali pasanganmu berzina dan kamu bisa punya buktinya. Mazhab Hillel mengatakan apapun boleh jadi alasan bercerai, termasuk istri masak kehangusan, ceraikan. Istri tidak masak makanan favorit kamu, ceraikan. Istri membersihkan rumah kurang bersih, ceraikan. Mazhab Hillel, mazhab liberal, boleh menceraikan dengan alasan apapun. Saudara sekalian, pada waktu itu tidak ada pengadilan dalam perceraian. Artinya selalu perceraian itu dapat dilakukan sepihak oleh suami tanpa perlu pengadilan. Dan Yesus tidak setuju dengan mazhab Hillel. Ya, Yesus tidak setuju dengan aliran Hillel. Yesus lebih dekat posisinya kepada posisi Syamai. Tetapi lebih dari itu kita sudah bicara tadi. Bahkan melihat, menginginkan pun sudah berzina. Itu Yesus lebih dalam daripada Syamai. Tapi dalam etika perceraian, Yesus mirip dengan Syamai. Yaitu kamu mesti bisa buktikan pasanganmu berbuat zina. Kalau nggak boleh bercerai. Ya. Nah, saudara sekalian, Yesus punya standar untuk kesetiaan. Yaitu apa? Menceraikan istri tanpa alasan yang valid tidak menggugurkan status pernikahan di mata Tuhan. Perhatikan ini. Keduanya telah menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi bagaimana, Pak, kalau mereka bercerai? Di mata Tuhan masih menikah. Perhatikan ini. Di mata Tuhan masih menikah. Hanya di mata manusia sudah bercerai. Dan Yesus dalam etika khotbah di bukit, etika pengikut Kristus, bicara hati, bicara mata Tuhan, bukan bicara penilaian manusia. Ya. Jadi meskipun dari sudut pandang hakim sudah cerai, di mata Tuhan masih menikah. Artinya apa? Wanita yang diceraikan suami secara fisik hidup sendiri dan terpaksa menikah lagi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, dengan berbuat begitu dia sudah berzina. Kenapa? Karena di mata Tuhan wanita itu masih terikat pada suami lamanya. Oke, saudara sekalian ya. Jadi, wanita ini hanya dinilai sudah bercerai di mata manusia. Di mata Tuhan, wanita ini masih terikat pada suami lama. Tapi sekarang secara fisik sudah menikah dengan pria lain. Maka wanita ini sudah berbuat zina. Pria yang menikah dengan wanita ini sudah berbuat zina. Suami yang menceraikan tanpa alasan sudah menyebabkan perzinahan. Semua salah. Oke, saudara sekalian ya. Jadi jelas di sini. Pernikahan disatukan oleh Tuhan. Meskipun orang menceraikan, di mata Tuhan kalian berdua masih suami istri. Jadi ikat. Kenapa tidak boleh kawin lagi? Oke, saudara sekalian ya. Karena yang lama tidak gugur. Kecuali kasus perzinahan. Nah, suami yang dengan kata lain Yesus mengatakan suami yang menceraikan istrinya membuatnya berzina. Saudara, tanggung jawab kesalahan penekanan Yesus ada pada suami yang menceraikan sembarangan. Bukan pada wanita yang dipaksa menikah lagi. Memang wanita itu berbuat zina, tapi itu bukan fokus Yesus. Dia berbuat zina, itu berbuat dosa, dia menikah lagi, tetapi itu akibat dari perbuatan suaminya. Bukan berarti yang wanita itu lakukan benar ya, dia tetap berzina. Tapi biang kesalahan ada pada suami yang semena-mena menceraikan istrinya. Istrinya tidak berzina, istrinya wanita baik-baik, tetapi hanya karena masa kehangusan diceraikan, dan wanita ini nggak ada karir. Terpaksa untuk survive menikah lagi. Suami ini sudah salah karena menceraikan semena-mena. Yang kedua, suami ini sudah salah karena menyebabkan istrinya berzina. Ya, saudara, Allah menciptakan pernikahan untuk selamanya, seumur hidup maksudnya ya. Kecuali ada pelanggaran khusus seperti perzinahan dan itu harus bisa dibuktikan, bukan duga-duga, curiga-curiga ya. Saudara, apa standar Yesus untuk kesetiaan? Pastikan tindakan kita tidak menyebabkan pasangan kita berdosa. Saya tahu ada suami istri ya yang saling berantem, saling tidak suka, namun yang satu mau membuat yang lainnya sangat-sangat sengsara
supaya yang lainnya itu minta cerai. Ya, itu nggak benar. Nanti begitu Pak, misalnya ada suami, saya tahu ada suami, saudara sekalian, menyiksa istrinya secara batin ya, tiap hari mentertawakan dia, kata-katain dia. Coba kalau kamu mau tinggal sama saya, nah kalau kamu nggak tahan, kamu minta aja, kamu minta bercerai. Nanti begitu istrinya akhirnya nggak tahan bercerai, suami sebarkan kemana-mana. Istriku yang minta cerai. Nah, dia nggak ceritakan bahwa dia itu menyiksa istrinya selama ini. Tapi dia sebarkan kepada masyarakat, kepada orang-orang, istriku minta cerai. Dia nggak suka lagi sama aku. Padahal kita, tetangga semua keluarga tahu dia menyiksa istrinya siang dan malam dengan kata-kata yang kasar. Nah, suami ini kalau betul-betul sampai istrinya minta cerai, sudah berdosa menyebabkan orang pasangannya minta cerai, dan kalau sampai dia nikah lagi menyebabkan pasangannya berzina. Ya, itu contoh, saudara sekalian ya, contoh. Nah, jadi seumur hidup, pernikahan di mata Tuhan, komitmen sampai mati. Biarpun sudah diakhiri di pengadilan, biarpun sudah menikah lagi di mata Tuhan, suami yang ini dan istri yang ini masih terikat. Itu di mata Tuhan. Jadi, bagaimana dengan pernikahan selanjutnya? Ya, itu perzinahan. Iya toh? Ya, apakah Tuhan tidak mengampuni dosa perzinahan? Tuhan mengampuni. Tapi jangan lupa, proses bersatunya disebut perzinahan. Kecuali karena zina, saudara sekalian ya, perceraian itu dilakukan. Nah, ini etika seksual, saudara sekalian, ini masalah perceraian, etika pernikahan. Nah, kemudian Yesus lanjut kepada apa, saudara sekalian? Masalah mulut. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Nah, ini bicara apa? Lidah dan hati yang jujur, ya. Saudara, manusia cenderung, ini cenderungnya kita ya, meremehkan janji dan perkataan. Janji apa lupa ditepati, begitu kan? Nah, termasuk ahli Taurat, mereka ini pintar dan cerdik ya, dan licik. Mereka menurunkan standar hukum Tuhan. Maksudnya gimana, saudara sekalian? Mereka mau menciptakan celah bagi kebohongan tanpa tertangkap berbohong. Gimana caranya? Bagaimana kita bisa berbohong tanpa ketangkap berbohong, begitu kan ya? Nah, mereka tuh memang ahli Taurat ini, ahli dalam mencari celah dalam hukum Taurat. Supaya mereka bisa membenarkan pelanggaran pada hukum itu tanpa ketangkep, begitu kan? Dan ini adalah kebenaran orang Farisi. Fokus pada hukum tertulis, cari celah. Cari celah. Saudara, orang Farisi, ahli Taurat, maka membagi sumpah menjadi dua. Nah, coba perhatikan nih saudara sekalian ya. Mereka membagi sumpah jadi dua. Satu binding, mengikat, satu non-binding, tidak mengikat. Kok sumpah ada yang tidak mengikat, bagaimana sih? Ya, tapi ini pintar-pintarnya mereka, saudara sekalian. Kalau kita berkata, di hadapan Tuhan aku bersumpah, aku benar-benar tidak menyentuh barangmu kemarin. Nah, itu mengikat. Itu mengikat, ya. Tapi orang Farisi ahli Taurat mengatakan, kalau saya nggak sebut nama Tuhan, sumpah itu tidak mengikat. Kalian masih percaya kata-kata saya, tapi saya tidak menyebut nama Tuhan. Kalau sumpah yang tidak menyebut nama Tuhan tidak ditepati, tidak apa-apa. Ya, kalau tidak sebut nama Tuhan, tidak ditepati, tidak melanggar hukum sumpah. Pintar kan mereka, saudara sekalian? Mereka pintar kan? Bisa bohong tanpa ketahuan bohong, bisa bohong tanpa disebut melanggar hukum Tuhan. Begitu loh, ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, mereka ajarin begini. Kalau kita mau sedikit nipu-nipu orang begitu ya, kita ngomongnya begini. Demi sorga saya bersumpah. Demi langit saya bersumpah. Demi bumi saya bersumpah. Demi Yerusalem saya bersumpah. Demi kepalaku aku bersumpah. Saudara, mereka hindari nama Tuhan. Mereka nyerempet ke arah Tuhan, tapi mereka nyebutnya Yerusalem, kepala, bumi, surga langit. Dan Yesus mengecam hal ini di Matius 23. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, jika orang bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi jika orang bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Coba bayangkan. Demi emas bait suci aku bersumpah. Demi bait suci aku bersumpah. Itu beda. Hai orang-orang bodoh dan buta. Manakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Saudara bayangkan. Mereka ciptakan celah hukum. Supaya bisa bohong tanpa ketangkep bohong dan melanggar hukum Tuhan. Nah, apa yang Yesus katakan? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari iblis. Dari si jahat. Ya. Prinsip ajaran Yesus, kita pengikut Yesus mulutnya mesti jujur dan dapat dipercaya. Memang jujur itu nggak berarti cerita semuanya.
tapi jangan ngarang dan bohong. Ya, nggak perlu kita bersumpah supaya orang percaya. Orang Kristen nggak perlu sumpah. Kenapa? Karena mulutnya bisa dipercaya. Nggak perlu ada kata-kata sumpah. Nggak perlu ada kata-kata demi Tuhan. Kalau di gereja ada orang ngomong, demi Tuhan ini, saya bilang sama kamu, itu berbohong. Saudara sekalian ya. Karena orang Kristen yang berkata benar, nggak perlu pakai kata-kata demi Tuhan. Dan nggak perlu bersumpah. Ya. Sumpah menunjukkan kebiasaan berbohong dan tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Ya. Yesus menekankan integritas. Harus biasanya ngomong benar. Ya. Ngomong benar itu, jujur itu harus kebiasaan. Bukan sekali-sekali. Kalau orang yang ngomong benar sekali-sekali, pakai sumpah. Karena biasanya bohong. Kali ini dia ngomong benar, sumpah, sumpah mati ini benar. Nah, itu dia. Itu ada tukang bohong. Kebiasaan bohong, saudara sekalian. Ya berarti ya, simple. Tidak berarti tidak. Jangan ya menggunakan makna ganda atau sindiran ya. Oh ya, kamu ini orang paling pintar ya. Kamu memang paling pintar seluruh dunia. Itu menyindir, itu melanggar hukum ini. Kita kalau tidak sungguh-sungguh memaksudkan memuji orang pintar, kita jangan puji. Ya, menyindir itu tidak Kristiani. Karena tidak ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ngomongnya apa, maksudnya lain. Nah, itu makna ganda, sindiran. Jangan kita ikuti elemen budaya yang mengajarkan sindiran. Orang Kristen ngomong apa adanya. Kita ngomong dengan lemah lembut, kita ngomong dengan sopan, tapi kita nggak nyindir. Jangan nyindir, saudara sekalian ya. Menyindir itu tidak Kristiani. Karena melanggar prinsip yes, yes, no, no. Ya, jangan ngomong yes artinya no, ngomong no artinya yes. Orang ngajak, mau nggak ikut pergi? Enggak ah. Mau nggak? Enggak, saya nggak mau pergi. Beneran saya nggak mau pergi. Oke ya. Begitu orang udah pergi, kok saya nggak diajak ya? Loh, kamu tadi ngomong no. Iya, saya kamu ngomong no kan saya maunya kamu terus ajak saya. Itu nggak benar. Itu nggak benar, saudara sekalian ya. Itu berarti kita kata-kata kalau mau ikut-ikut, tidak ikut. Sudah ditanya berkali-kali, kamu mau ikut nggak? Enggak, saya nggak mau ikut. Ya sudah, no itu no. Jangan berkata, saya ngomongnya no sih, tapi sebenarnya saya mau kamu ajak saya terus. Tidak. Orang Kristen nggak main game kayak begitu, saudara sekalian ya. Yes, yes, no, no. Simple. Kita nggak perlu pakai kata sumpah demi Tuhan, demi demi langit, demi kepala, demi rambut. Saudara tidak demikian ya. Dan kita mesti waspada pengaruh si jahat melalui perkataan manusia ya. Segala ketidakjujuran berasal dari si jahat ya. Nah, di dalam percakapan kita sehari-hari, bagaimana kita menghindari hal ini? Jangan tambahkan yang nggak perlu. Karena kalau kita tambahkan yang nggak perlu, itu bisa membuka pintu bagi si jahat. Contohnya apa? Mendramatisir. Jangan. Ya boleh kita seru cerita, tapi jangan dramatisir, saudara sekalian ya. Melebih-lebihkan, hindari itu. Menambahkan bunga-bunga perkataan. Atau membesar-besarkan exaggerating, jangan. Coba ya, saya kasih contoh, saudara sekalian ya. Aku sudah nunggu kamu setengah hari loh. Padahal baru nunggu setengah jam. Ya, coba pikirkan, apakah pantas orang Kristen ucapkan kalimat ini bahkan dalam kejengkelan? Ya, kamu nggak tunggu setengah hari kok. Kamu cuma tunggu setengah jam. Ya, oke. Setiap orang setuju dengan pendapatku. Apa iya? Apa iya demikian ya? Kita boleh ngomong mayoritas orang yang hadir setuju dengan pendapatku. Kalau kita ngomong setiap, apa kita yakin begitu ya? Jadi kita berusaha coba being truthful begitu ya. Bosku sampai berlutut memohon agar aku tidak keluar. Itu untuk memperindah cerita agar kelihatan dramatis. Coba, pantas nggak orang Kristen ngarang cerita kayak begini? Tentu tidak, saudara sekalian. Ya, jadi meskipun kita bisa bikin seru kalau bercakap-cakap dan ada orang yang memang stylenya itu seru ya, tapi kita mesti tahu batas. Bapak Ibu ya, kalau cerita dan ngomong bosku sampai berlutut mohon aku nggak keluar, apa iya? Nanti mau ditanyain bosnya, benar bos kamu berlutut mohon dia jangan keluar, kan tidak begitu kan? Nah, saudara sekalian, jika kita tidak segera bertindak, seluruh perusahaan ini akan runtuh. Padahal masalah yang dihadapi sebenarnya kecil dan masih dapat diselesaikan dengan langkah-langkah biasa. Cobalah. Berkata yang benar itu simple ya. Artinya apa? Proporsinya. Proporsi ya. Tidak melebih-lebihkan. Tidak out of proportion. Begitu saudara sekalian ya. Keluar dari proporsinya. Nah, kemudian Yesus lanjut kepada apa setelah bicara masalah perkataan? Ah, ini masalah pembalasan. Reaksi seorang murid ya. Kamu telah mendengar firman ayat 38. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, kita berhenti dulu di sini saudara sekalian. Prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi
itu sebetulnya bukan prinsip balas dendam ya, tapi membatasi balas dendam. Karena orang pada zaman dahulu disakiti nama keluarganya, dia bunuh orangnya. Berarti sakit hati digantikan dengan pembunuhan. Ah, itu nggak equal. Justru hukum mata, gigi ganti gigi, hukum yang bagus. Kenapa? Kalau kamu ruginya mata, gantinya mata. Ruginya gigi, gantinya gigi. Jangan berlebihan. Jangan rugi mata, minta seluruh tubuh. Begitu kan ya? Jangan rugi satu mata, minta dua mata. Nah, itu maksudnya ya. Pembalasan harus proporsional dengan pelanggaran. Kita kalau nonton film-film silat zaman dulu, ketika satu keluarga dihina, wah balas dendamnya dengan membunuh seluruh keluarga yang lain. Itu kan tidak proporsional, saudara sekalian ya. Jadi hukum ini hukum bagus. Ini hukum Tuhan. Bagus sekali. Membatasi balas dendam. Bukan menyuruh balas dendam. Melainkan membatasi pembalasan. Ya. Jadi kalau orang tersinggung oleh kata-kata, nggak boleh balas dengan membunuh. Nggak boleh balas dengan membunuh, saudara sekalian. Ya. Yang boleh, misalnya penggantian hukuman fisik dengan ganti rugi finansial. Pada zaman Yesus, hukuman fisik telah diganti dengan kompensasi uang. Itu boleh. Ya, proporsi. Oh iya, dia menghina nama baik saya nuntut deh begitu ya, sekian. Nah, itu bisa, saudara sekalian ya. Tapi nah ini Yesus katakan. Sebetulnya orang Kristen sudah pegang hukum itu, tapi kita seharusnya bagaimana ya? Jangan membalas dendam secara pribadi. Saudara sekalian, jangan membalas dendam secara pribadi. Belajar melepaskan hak pribadi demi kesaksian Kristen, ya. Artinya apa? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, orang suka tanya begitu kan ya. Eh, Kalau orang menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pak, itu bagaimana ya? Saudara, ini pasti bukan harafiah. Kenapa? Yesus waktu ditampar, dia tanya, kenapa engkau menampar aku? Jadi maksud Yesus bukanlah itu. Menampar pipi kanan, itu berarti menampar dengan bagian belakang tangan. Itu penghinaan pribadi, ya. Penghinaan pribadi. Artinya apa? Kalau kita dihina, dikatain, jangan balas mengatain, ya. Tidak perlu membalas penghinaan untuk menunjukkan hak pribadi atau kehebatan kita nggak usah, ya. Itu yang Yesus katakan. Kalau orang tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu, ya. Siapa yang hendak mengadukan engkau mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Siapa yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalannya 2 mil, ya. Saudara, pertanyaannya simpel. Apa reaksi, apa batasan tidak membalas? Yang pertama, kalau itu masalah pribadi, kita dikatain apa ya? Itu bukan masalah hukum, bukan masalah keadilan sosial, kita nggak usah balas. Ya, kita nggak usah balas, saudara sekalian. Ya, kalau orang lain mengatai atau mengutuk kita secara pribadi, jangan terpancing membalas mengatai orang itu. Karena kalau kita mengatai orang itu, kita jadi serupa dengan dia, tidak serupa dengan Kristus. Ya. Tapi apa konteksnya kita boleh 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 ini ya, maksudnya mengambil tindakan itu kalau berjuang untuk keadilan orang lain. Contoh, ada orang mencoba merampas hak orang tua kita dalam pembagian warisan. Nah, kita boleh ambil tindakan hukum untuk membela orang tua tanpa terjerat dalam dendam pribadi, ya. Jadi kita boleh begitu loh ya. Karena ini bukan balas dendam pribadi, tapi melindungi, memberikan keadilan bagi orang lain. Ya, kita misalnya membela hak orang tua kita untuk warisan dan sebagainya ya. Berikutnya, tidak menyerah pada kejahatan yang mengarah pada dosa. Contoh, ada orang diajak ikut online gambling, judi online ya. Eh, eh, Lalu kalau misalnya dia tidak mau ikut, wah akan disebut menimbulkan konflik, akan dimusuhin temennya. Ya kita harus melawan itu. Karena kita harus melawan, kita harus konfrontasi supaya kita jangan jatuh dalam dosa judi online. Ya, jadi dalam hal ini bukan membalas, menjaga integritas kita. Ya, jadi orang Kristen itu tidak kasih pipi satunya, tidak balas, bukan berarti menyerah, dibully, diapain aja. Enggak, saudara sekalian ya. Tapi jangan dendam pribadi. Ini masalah membela keadilan orang lain. Masalah menjaga integritas kita. Yang berikutnya, menghormati hukum pemerintah, hukum negara. Artinya apa? Kalau kita melaporkan pencuri ke pihak berwajib, itu bukan balas dendam tapi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan udahlah, saya nggak usah laporin ke polisi. Kenapa? Ya, kata Yesus kan kita jangan membalas. Bukan, saudara sekalian ya. Kalau laporkan, laporkan aja. Nggak ada hubungan sama membalas. Karena ini adalah keadilan dan kebaikan masyarakat, bukan dendam kita pribadi. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi ini batasannya kita harus jelas. Nah, kemudian Yesus
mengakhiri di pasal 5 ini dengan bicara kasih kepada musuh, ya. Kamu telah mendengar firman, kasihlah musuhmu, sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Saudara sekalian, Yesus kan mengutip perintah dari Imamat 19 ayat 18 ya. Kasihlah sesamamu manusia. Apa sih problemnya? Problemnya dalam Imamat, sesama itu maksudnya bangsa Israel. Nah, itu dia ya. Sesama itu spesifik, konteksnya penerapannya bangsa Israel. Memang nggak ada di firman Tuhan disebutkan bencilah musuhmu, nggak ada ya. Tetapi pertanyaannya simpel. Kalau kita cuma membatasi sesama bangsa kita, yang di luar bangsa kita apa? Ya kita nggak mengasihi, ya kan? Implikasinya apa nih? Kalimat kasihlah sesamamu manusia. Kalau artinya adalah sesama bangsa Israel, artinya bangsa lain satu bukan sesamaku manusia. Perhatikan. Karena itu waktu Yesus mengatakan kali kasih sama manusia, ahli Taurat tanya begini, siapakah sesamaku manusia? Bagi dia nggak semua. Some people are human, some people are not human. Ya, kasih yang dibatasi membuat manusia beberapa manusia jadi manusia, membuat orang lain bukan manusia. Karena itu Yesus katakan kasih Kristen nggak dibatasi. Dan kalau begitu, yang bukan sebangsa kita, itu bukan sahabat kita, ya, melainkan itu musuh. Nah, kalau begitu, kita bukan mengasihi, boleh dibenci, begitu loh, ya, boleh membenci, saudara sekalian. Jadi, otomatis, kasih yang dibatasi, maka akan menjadi kebencian kepada yang di luar batas itu, ya. Yesus sebaliknya mengajarkan kasih sejati, yaitu apa? Kita mengasihi semua orang. Kita tidak membeda-bedakan sesama itu siapa, ya, yang cocok dengan saya, latar belakangnya sama dengan saya. Enggak, ya. Kasih tanpa syarat bagi semua orang. Dan ini mencakup musuh, saudara sekalian. Mencakup musuh, ya. Dan kasih mencakup kepada musuh, mencakup berdoa untuk mereka yang menganiaya orang Kristen. Ya, jadi kasih Kristen gak cuma perasaan, tapi nyata dalam perbuatan dan doa. Saudara, kasih yang eksklusif dibatasi hanya kepada sesama bangsaku saja. Itu berarti menganggap bangsa lain bukan sesamaku, menganggap bangsa lain itu tidak perlu dikasihi, pada akhirnya benci. Pada akhirnya benci. Kasih Kristen bersifat universal dan inklusif. Ya, artinya kita mengasihi tanpa memandang latar belakang, status sosial, dan sebagainya. Bahkan musuh kita yang menganiaya kita pun kita mengasihi. Dan kenapa Yesus mau kita lakukan ini? Karena kita meneladani Bapa di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Dan kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, kata Yesus, bedanya apa sama yang bukan murid dia? Ya, bedanya apa? Kamu dengan pemungut cukai bedanya apa? Ya, orang yang tidak mengenal Allah dengan kita bedanya apa? Kalau cuma kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Saudara, kasih kepada semua orang tidak berarti kita kompromi, menghapus perbedaan benar salah, kudus berdosa enggak, ya. Tidak berarti semua orang akan diselamatkan. Bukan itu maksud kita, ya. Bukan itu maksud Yesus. Kasih secara praktis diberikan kepada semua orang, entah orang itu akan diselamatkan atau tidak pada akhirnya. Itu maksudnya. Karena Yesus mau kita meneladani Bapa di sorga dan hasilnya itu kedaulatan Tuhan, ya. Nah, saudara, kasih Kristen memang berbeda dari standar dunia dan melampaui standar dunia. Kita tahu kasih dunia bersifat eksklusif ya. Kalau kamu seperti saya kasihilah. Begitu ya. Kalau kamu ya di dalam kelompok saya kasihilah. Kasih dunia itu eksklusif, diskriminatif, saling. Oh, kalau kamu menyapa saya nyapa kamu. Kalau kamu nggak nyapa saya nggak nyapa kamu. Kalau kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Nah, itu mutual. Dan kalkulasi untung rugi ya. Kasih Kristen tidak eksklusif, tidak diskriminatif, tidak tergantung orang mengasihi kita atau enggak, dan tidak hitung-hitung untung rugi, kalkulasi ya. Kasih Kristen adalah kesaksian tentang kasih Allah yang begitu besar yang memberikan anaknya yang tunggal bagi dunia ini. Saudara, apa yang kita bisa simpulkan sih di dalam bagian kedua dari Matius pasal 5 ini mengenai karakter murid? Saudara, pastikan kebenaran kita sebagai seorang murid Kristus melampaui kebenaran orang Farisi. Artinya apa? Hati kita, motivasi kita itu isinya kasih. Ya, bukan mau dilihat orang lain, bukan mau dikagumi, begitu ya, ditepuk tanganin orang lain, bukan. Tapi untuk menyenangkan Tuhan yang melihat yang tersembunyi.
Yang berikutnya, mari kita jaga integritas. Orang Farisi, ahli Taurat, tidak peduli hati, tidak peduli perkataan. Yang penting perbuatan. Ya, yang penting dari luar mereka dilihat berbuat baik ya. Mari kita sebagai orang Kristen inside out ya. Dari dalam kita begitu, luarnya juga begitu selaras ya. Perkataan, isi hati dan perbuatan selaras. Berikutnya saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita masih mengejar damai dan rekonsiliasi. Bukan karena kita pengecut, bukan karena kita penakut, bukan karena kita cari aman, tapi karena kita anak-anak Bapa. Kita anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Ya, sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita menjaga damai. Berikutnya, jaga kemurnian pikiran dan hati. Dari situ kita bisa menjaga kemurnian seksual, dari situ kita bisa menjaga kemurnian kata-kata kita, dari situ kita bisa menjaga tindakan kita tetap penuh dengan kasih, bukan kebencian. Jaga kemurnian pikiran dan hati, ya. Dan biarlah kasih kita betul-betul inklusif, seperti Bapa di sorga, kasih tanpa syarat. Memang tidak mudah, saudara sekalian, tetapi Yesus mengatakan, kalau kita memang kebenarannya kebenaran Kristus, melampaui orang Farisi ahli Taurat, maka standar kita kesempurnaan Tuhan. Kita tidak berhenti-berhentinya mengejar terus ke sana, saudara sekalian. Ya, demikian kita sudah menyelesaikan Matius 5, saudara sekalian. Ini bagian yang kedua. Dan sekarang kita masuk dan tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada Pak Luis ya untuk boleh memandu kita.